Selamat pagi. Pagi, 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 selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Amin. Sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa yang dipimpin oleh teman kita Sania. Teman-teman, mari kita. Ya Tuhan, yang mengamai dan mengamai Engkau, kami mengasih semangat. Ya Tuhan, kami berkati kami mengajar, biar pelajaran mengajar itu boleh kami pahami. Baik. Ya Tuhan, berkati kami Melvi yang akan mengajari kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, supaya boleh mengajar kami dengan baik. Ya Tuhan, yang doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan mulaikan kegiatan hari ini. Memo cek dulu kehadiran. Aslan Salinde, apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Bindi Reir, apa perasaanmu hari ini? Baik. Besila Udibala, Amin. apa perasaanmu hari ini? Baik. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, kita mengecek semangat kita di hari ini. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. 8 profil 8 profil lulusan. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Ketiga, kenalan kritis. Keempat, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. 8, komunikasi. Ayo kita wujudkan. Tepuk profil lulusan. 1, keimanan dan ketakwaan. 2, kewargaan. 3, kenalan kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. 8, komunikasi. Yes! Silakan duduk. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, khususnya fase C di kelas 6. Materi kita hari ini berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hari ini materi tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun capaian pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistem, serta menuliskan instruksi secara logis dan terstruktur menggunakan kosakata atau simbol. Nah, itulah capaian pembelajaran kita hari ini. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu pertama, mengidentifikasi masalah sederhana
dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Ketiga, menyusun langkah logis. Keempat, menyajikan solusi secara visual atau simbol kosakata. Sebelum ke pembelajaran, mau tanya, coba perhatikan, ini gambar apa? Nah, ini gambar komputer. Apa kegunaan? Coba. Siapa yang bisa? Nah, apa lagi? Bisa dipakai untuk apa lagi? Nah, bisa untuk mencari informasi. Sekarang bagaimana cara kerja dari alat ini? Bekerja sendiri? Alat ini bisa bekerja sendiri? Nah, tidak. Dia bekerja dengan ada instruksi dari mana? Dari manusia. Apakah kalian pernah memakai alat ini? Nah, pernah. Misalnya untuk apa? Mencari pelajaran. Terus apa lagi? Mencari informasi. Dan apa lagi? Mencari informasi dan bisa digunakan untuk bekerja. Kegiatan hari ini, apa yang kalian lakukan mulai dari bangun tidur? Apalagi ya? Merapikan tempat tidur, baru mandi, terus sarapan, ambil alat perlengkapan sekolah dan ke sekolah. Terus di sekolah belajar dan kembali ke rumah dan melaksanakan aktivitas di rumah. Selanjutnya, Mem akan perkenalkan apa itu coding. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Nah, mengapa kita harus mempelajari coding dan kecerdasan artifisial? Karena membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Jadi, kalau kita punya masalah atau mencari informasi, mencari pelajaran, bisa lebih cepat dan efisien dengan menggunakan coding atau AI. Kalian bisa cari materi lebih cepat. Nah, contoh. Kalian sulit bangun tidur. Apa DP solusi? Solusinya bisa memakai alarm. Orang bisa buat jam, DP alarm jam misalnya jam 4 orang kita bangun pagi. Sesudah itu alarm akan berbunyi di jam 4. Atau kalian punya masalah, misalnya perjalanan dari rumah ke sekolah, kita pakai rute Google yang lebih cepat sampai kalian bisa sampai di sekolah dengan meminta bantuan Google Maps. Adik-adik, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Pendekatan ini meniru cara kerja komputer, namun tidak selalu membutuhkan komputer. Membantu menyusun solusi langkah demi langkah yang
efisien. Ada 4 komponen komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Jadi masalah besar bisa buat menjadi bagian yang kecil. Berikut kedua, pengenalan pola, mencari keteraturan. Baru yang ketiga, abstraksi, memilih masalah penting. Dan yang keempat, algoritma, menyusun langkah yang logis. Kita mulai dari pertama, pemecahan masalah atau dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Contoh, agenda pesta ulang tahun membutuhkan persiapan. Contohnya, merencanakan acara ulang tahun. Pecah kegiatan menjadi beberapa blok. Pertama apa? Menyiapkan undangan. Terus menyiapkan makanan. Makanan apa orang mau kasih? Snack apa orang mau kasih? Terus menghias ruangan. Ruangan ini akan dihias dengan tema apa? Bisa direncanakan. Terus menyusun acara. Terakhir, dokumentasi. Itu salah satu contoh dari berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi. Dan dekomposisi juga mempunyai banyak manfaat. Pertama, membuat masalah lebih mudah dipahami. Terus mempermudah kerja tim dalam membagi tugas. Memungkinkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Apakah kalian suka menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Suka? Ya. Misalnya sama dengan contoh tadi. Merencanakan apa? Acara ulang tahun. Orang pecah kegiatan menjadi beberapa blok. Pertama, siapkan undangan, berikut menyiapkan makanan, berikut menghias ruangan, terus menyusun acara, dan terakhir dokumentasi. Nah, dengan dekomposisi membuat sesuatu menjadi lebih mudah dipahami, mempermudah kerja tim, dan dalam membagi tugas, memungkinkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Dan yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh, kartu bergambar, papan tulis, pola angka, atau pola beri. Dan yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah, fokus pada bagian penting, dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi ini fokus, orang ambil bagian yang paling penting. Misalnya keperluan sekolah. Cari dulu tas, baru di dalam tas ada buku, pensil, penghapus. Itu yang hal-hal yang penting. Informasi yang hanya mengambil bagian penting. Jadi itu penting orang bawa, itu yang belum penting orang tinggalkan. Dan yang keempat, algoritma. Algoritma adalah
menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh apa? Kalian pergi ke sekolah, ada Dena. Dari rumah datang ke sekolah, ada Dena. Jadi langkah-langkah itu harus patuhi dengan menggunakan Dena. Misalnya Dena dari rumah ke sekolah, lurus, belok kiri, lurus, belok kanan sampai ke sekolah. Nah, itulah 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua, ketiga, keempat, algoritma. Untuk selanjutnya, Mem akan bagikan LKPD dan kalian akan diskusikan secara kelompok. Diskusikan dalam kelompok. Pertama, ada kelompok 1, 2, dan 3. Melihat pola. Melihat pola, terus pilih mana saja yang kalian ambil ketika berangkat ke sekolah. Dan berikut kalian susun algoritma perjalanan robot Ando keluar labirin. Diskusi dengan kelompok. Bantu robot Ando keluar dari labirin. Jadi dia maju 1 langkah, belok kiri dan seterusnya sampai dia menuju rumahnya. Kalau ini bantu pilih mana yang lebih yang dipilih ini, yaitu yang penting orang mau bawa di sekolah. Kelompok 3 memecahkan sistem kode rahasia. Misalnya ini toh, pola ini apa? Anak-anak sudah selesai? Nah, saat ini kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Coba kelompok mana yang sudah selesai? Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Kita belajar memecahkan masalah, mencari pola, dan membuat langkah solusi. Ini penting untuk belajar coding, AI, dan juga berguna di kehidupan sehari-hari. Adik-adik, refleksi pembelajaran dari awal sampai akhir tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka. Wah, luar biasa. Apakah belajar tentang pemecahan masalah sangat bermanfaat? Ya, sangat bermanfaat untuk kalian, sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, untuk pembelajaran hari ini
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.